Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan kembali belajar materi bahasa Indonesia tentang sumber energi. Yuk kita simak materinya. Baik anak-anakku, hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan materi bahasa Indonesia. Nah, ini dia materi bahasa Indonesia tema 6, subtema 1 dan 2. Masih semangat ya anak-anak ya? Ya, kalian harus tetap semangat dan ceria. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa ya kira-kira ya? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang sumber energi. Nah, sebelum kita membahas tentang sumber energinya, kita bahas dulu apa itu energi ya. Oke, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jika hari ini kalian sudah bisa berjalan, berlari, bermain, berarti kalian sudah mempunyai energi. Nah, kalau kalian sudah mempunyai energi, berarti kalian bisa beraktivitas ya. Nah, energi yang kalian dapat hari ini berasal dari apa? Berasal dari makanan. Ya, jadi makanan yang kita makan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pengertian dari sumber energi. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Nah, sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa bisa diperbaharui? Karena bisa muncul setiap hari. Nah, yang tidak dapat diperbaharui butuh waktu lama, bertahun-tahun, berjuta-juta tahun untuk menghasilkan sumber energi. Sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya ada matahari, ada air, ada angin yang kita bisa nikmati setiap hari karena berasal dari alam, berasal dari ciptaan Allah. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah fosil. Sudah kita ketahui ya bahwa fosil berasal dari makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah macam-macam sumber energi. Yang pertama adalah matahari. Ya, alhamdulillah matahari kita bisa nikmati setiap hari. Oke, yang kedua adalah air. Air juga bisa kita pergunakan setiap hari ya. Kita bisa nikmati setiap hari. Ada angin. Ya, angin juga bertiup setiap hari. Ada listrik. Listrik bisa kita gunakan setiap hari. Ada baterai, ya, misalnya di jam tangan, di jam dinding, di mobil mainan. Kemudian ada minyak bumi. Ada gas, ada makanan. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita akan belajar tentang matahari sebagai sumber energi panas di bumi. Nah, ini dia penjelasannya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ya. Jika tidak ada matahari, maka semua makhluk hidup bisa mati. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi panas matahari. Manusia memerlukan energi panas matahari untuk melakukan aktivitas. Ya, ini manfaat matahari. Nah, apa saja manfaatnya? Petani memanfaatkan matahari untuk menjemur padi hasil panennya. Kemudian petani garam memanfaatkan matahari untuk menjemur garam. Hewan memanfaatkan matahari untuk berjemur. Contohnya apa ya? Ya, contohnya ada buaya. Buaya itu biasanya di air, tapi dia suka
ke daratan untuk berjemur. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, sekarang kita lanjut ke air sebagai sumber energi. Ini di sebelah aja ada gambar air ya. Ya, air kita nikmati setiap hari, kita pergunakan setiap hari. Banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaat air apa saja? Yang pertama, untuk minum, mencuci, mandi, dan keperluan sehari-hari. Kemudian untuk irigasi sawah dan untuk pembangkit listrik tenaga air ya, atau disebut dengan PLTA. Ya, air bisa dijadikan pembangkit listrik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang, angin sebagai sumber energi. Nah, manfaat angin apa saja ya? Yang pertama, angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Ini ada gambar kincir anginnya. Nah, negara mana ya yang terkenal dengan negara kincir angin? Ada yang tahu? Negara Belanda. Iya, betul. Nah, kita lanjutkan. Kincir angin juga berfungsi untuk menghasilkan listrik ya. Jadi, kincir angin yang diputar nanti akan menghasilkan energi listrik. Kemudian angin juga bermanfaat bagi nelayan untuk melaut. Nah, nelayan pergi melaut dengan menggunakan bantuan angin darat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber energi fosil yang terbatas ya. Energi fosil merupakan energi yang terbatas ketersediaannya. Kenapa? Karena membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk bisa menghasilkan energi fosil. Nah, energi fosil adalah energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan yang tertimbun tanah berjuta-juta tahun berubah bentuk. Nah, tumbuhan berkayu akan berubah bentuk menjadi batu bara. Kemudian hewan-hewan kecil akan berubah bentuk menjadi minyak bumi. Batu bara digunakan untuk bahan bakar industri. Minyak bumi digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, jika energi fosil digunakan terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis. Nah, diperlukan waktu yang lama untuk menghasilkan energi fosil ini. Oleh karena itu, kita harus menghemat sumber energi fosil. Nah, ini ada gambarnya ya. Batu bara digunakan untuk bahan bakar industri, pabrik-pabrik ya. Nah, kemudian ini adalah proses pengeboran minyak ya, minyak bumi yang ada di dalam bumi. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke perubahan energi, masuk subtema 2 tentang perubahan energi yang ada di sekitar kita. Oke, perubahan energi di sekitar kita. Apa saja? Alat listrik yang kita gunakan memanfaatkan perubahan energi. Energi dapat dimanfaatkan setelah diubah menjadi energi dalam bentuk yang lain. Nah, contoh perubahan energi. Yang pertama, ini apa ya? Ini gambar rice cooker. Nah, ini adalah rice cooker atau magicom. Perubahan energi listrik menjadi energi panas ya. Jadi ketika dipasang ke listrik, maka alat masak ini akan berubah menjadi energi panas dan akhirnya nasi yang ada di dalam magicom bisa matang. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah televisi. Nah, televisi adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Ya, ketika kabel kita masukkan ke listrik, maka TV akan menyala. Nah, dari situ akan berubah menjadi energi bunyi. Nah, ini
adalah contoh lagi. Ini adalah lampu. Nah, lampu adalah contoh perubahan energi yang terjadi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Oke. Makanan merupakan salah satu sumber energi. Energi kimia berasal dari makanan yang kita makan. Seperti hari ini ya. Setelah kita makan, kita akan mempunyai energi untuk bergerak. Proses pengolahan makanan di dalam tubuh merupakan salah satu bentuk perubahan energi kimia yang diubah menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak sangat bermanfaat bagi kita. Kita dapat bergerak dan beraktivitas dari perubahan energi tersebut. Nah, sampai di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.